Kita punya mulut digunain yang jelek-jelek rugi juga. Orang nyela nggak ada habisnya. Biasa dalam hidup. Selama kita hidup biarin. Yang penting kita punya lidah kita jaga. Jangan yang jelek-jelek. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Wallahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. As-sabi'u ad-du'a'u 'alal khalqi. As-sabi'u adapun yang ketujuh, ad-du'a'u 'alal khalqi yaitu menyumpahin atas makhluk, mendoakan buruk atas makhluk. Fakhfad lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillahi ta'ala, maka jagalah olehmu akan lidahmu daripada mendoakan buruk atas seseorang daripada makhluknya Allah Ta'ala. Wa in zalamaka fakil amrahu idallahi Ta'ala. Dan jikalau mendolimi oleh seorang makhluk akan kamu, maka serahkan olehmu akan urusannya kepada Allah Ta'ala. Fafil hadisi, maka disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu. Innal mazluma, sesungguhnya orang yang dizalimi itu, la yad'u ala zalimihi, yaitu sungguh nyumpain buruk oleh orang yang dizalimi, ala zalimihi, atas orang yang berbuat zalim kepadanya, hatta yukafi'ahu, sehingga membalas, mengimbangi oleh dia akan si zalim. Summa yabqa lizzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Kemudian masih ada bagi orang yang zalim fadlun, oleh kelebihan, indahu, di sisinya mazlum, yutalibuhu, menuntut ia akan si mazlum, akan si mazlum bihi, dengannya fadl, kelebihan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa tawwala ba'dun nasi lisanahu 'alal hajjaji, dan memanjangkan oleh sebagian manusia akan lidahnya dia atas Imam Hajjaj, atas Raja Hajjaj bin Yusuf. Faqala ba'dus salafi, maka berkata oleh sebagian ulama salaf, innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaji liman zalamahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, sungguh akan menyiksa oleh Allah bagi Raja Hajjaj, mimman ta'arrada lahu, daripada orang yang berkomentar buruk oleh orang bagi Hajjaj, bilisanihi, dengan lidahnya orang, kama yantaqimu minal hajjaji, sebagaimana menyiksa oleh Allah, minal hajjaji, daripada Raja Hajjaj, liman zalamahu, bagi orang yang mendolimi oleh orang akan Raja Hajjaj. Wallahu a'lam bishawab. Kedengeran enggak?
Enggak, iya, protesnya ke pengurus masjid, jangan ke saya. Yang bagus apa speaker dalam, jangan speaker luar lah. Begitu, yang bagus speaker dalamnya nih. Saudara-saudara sekalian yang mulia, suara langsung aja ya, biar enak. Jangan speaker luar ini. Betul api. Speaker luar, speaker dalam bah. Dalam aja, biar yang di dalam ngerti. Bunyi mah bunyi semuanya. Cuma speaker luar ini. Jangan luar, dalam aja buat ngaji. Bunyi semuanya. Speaker dalam ada. Tes. Nah, jangan luar, jangan. Kalau buat sholawatan luar, udah bagusan nih, lumayan. Saudara-saudara sekalian yang mulia, nih bagus nih lumayanan. Speaker dalam aja buat ngaji, cakep. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lidah. Lidah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat sangat besar, yang perlu kita syukuri. Di samping lidah kita adalah nikmat yang harus disyukuri, lidah kita juga adalah amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga dan kita gunakan semau yang menitipkan kepada kita. Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar menjelaskan di dalam Bidayatul Hidayah ini ada 8 hal yang harus dihindari oleh lidah. Tidak banyak. Selebihnya mau ngomong apa aja boleh. Bebas kita selagu-lagunya mau ngomong apa aja. Yang penting 8 ini jangan. Kalau pengen selamat fid dini wad dunya wal akhirah. 8, enggak banyak. Kalau 8 ini nih kita bisa, wis fa insyaallah surga di depan mata kita. Yang pertama, kita jangan bohong. Itu aja. Jangan bohong. 2, kita jangan ingkar janji. Kita orang jangan ingkar janji. Ketiga, kita jangan menggunjing, ngomongin keburukan orang lain. Lebih-lebih suami kita, lebih-lebih istri kita, lebih-lebih bapa kita, lebih-lebih ibu kita, lebih-lebih guru kita, lebih-lebih habaib kita. Tidak boleh. 3, 4, kita tidak boleh berdebat yang tidak debat kusir, yang tidak ada nilai manfaatnya. 5, kita jangan sok suci. Jangan menunjukkan amaliyah-amaliyah kita yang orang tak tahu. 6, jangan kita melaknat, mencela makanan. Makanan apa ini? Jangan. Ini yang kudu dihindari. 7, nah inilah pagi ini kajian kita yang sesungguhnya. Kita punya lidah ini
jangan nyumpahin orang. Jangan digunakan lidah kita buat nyumpahin orang. Apa itu nyumpahin? Doain jelek sama orang. Kita naik mobil, ada motor nyalip sama kita, uang. Kata kita punya mulut apa kira-kira? Mampus lo. Itu namanya nyumpahin buruk sama orang, nyumpahin orang. Tuh jangan. Kalau ada orang ngebut, oh mungkin dia keluarganya sakit, sehingga dia harus buru-buru. Begitu aja. Sebab kita juga kalau naik motor kayak begitu. Ini aja lagi naik mobil, begitu. Sama. Enggak pakai tajwid, enggak ada idgham, enggak ada apa, serabat-serobot aja. Emang begitu. Jadi kita jangan nyumpahin orang, jangan. Doain jelek, apalagi orangnya anak kita. Monyet loh, entar dia jadi monyet. Repot ama kita. Kalau dia jadi monyet repot. Monyet itu wataknya rakus. Badan kagak kayak monyet, tapi kelakuannya. Dia dibagi, dapetin nikmat, kagak bagi saudaranya, kagak bagi kita orang tuanya. Punya anak nggak open sama orang tua. Jangan marah. Salah kita. Dulu kita kata dia emang monyet mau kagak open. Begitu. Jadi kita jaga tuh mulut kita. Sebengal kayak apa anak kita, yang bagus saja nyumpahin mah. Begitu. Apa kek yang bagus? Gua sumpahin lo biar jadi imam masjid Nurul Yakin. Ah begitu. Apa kek? Pokoknya. Jadi sehingga Allah ijabah kan bagus. Begitu. Jadi kita jangan nyumpahin orang. Pertanyaannya, pernah enggak kita nyumpahin orang? Apa sering? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Yang bagus saja. Jangan omongan yang enggak bagus, jangan. Enggak banyak yang dilarang oleh agama, 8 doang. Selebihnya mau ngomong apa ke boleh. 8. Ini yang ketujuhnya, jangan nyumpahin orang, jangan. Begitu. Enggak boleh. Karena itu kata Imamul Ghazali, fahfaz lisanaka anid du'ai ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Ayo jaga lidah Anda, jangan sampai nyumpahin siapapun daripada makhluk Allah. Jangan. Kalau nyumpahin yang bagus-bagus saja. Yang bagus-bagus saja. Dulu tahun berapa ya? Dulu kami punya kendaraan, hilang mobil, ada yang ngambil, ada yang nyolong, taruh depan rumah tuh di jalanan dulu. Dicolong saya punya mobil. Pagi-pagi mau ngajar ke tempatnya Pak Haji Agus ini. Kagak ada. Wah hilang. Jam 5 katanya. Ya kita sumpahin. Moga jangan sampai mati sebelum bertaubat kepada Allah. Dah begitu tuh cara nyumpahin. Kasihan kalau masuk neraka. Begitu. Itu namanya nyumpahin baik. Jangan nyumpahin buruk. Mampus ini.
Enggak ada untungnya buat kita kalau dia mampus juga, enggak ada. Hanya puas sama nafsu. Sumpahin yang baik aja. Sumpahin yang baik aja. Sumpahin. Begitu. Enggak yang buruk, enggak. Begitu. Pengalaman saya, ada yang nipu saya. Murid juga, jamaah majelis juga. Enggak, saya suruh sumpahin, kagak. Sumpahinnya biar benar. Biar benar. Begitu. Sampai ada yang percaya sama dia, akhirnya rusak. Dan memang kita minta jangan sampai ada di majelis yang tidak lempeng begitu. Jadi biasa. Jangan ngomong buruk di dalam hidup ini. Bakalnya kalau kejadian repot. Jangan. Begitu nyumpahin. Bangsat lo jadi bangsat. Tahu bangsat? Kecil nyakitin. Bangsat tuh kecil. Suka nempel di baju tuh nyakitin. Jadi anak kita masih kecil aja megelin. Gara-gara apa? Kita nyumpahin jadi bangsat. Jangan. Yang bagus saja. Yang bagus saja. Yang bagus saja. Jangan yang buruk-buruk. Jangan. Sumpahinnya yang bagus. Kata Imam Ghazali, jaga lidahmu, jangan doain buruk orang lain. Lebih-lebih anak kita. Jangan. Enggak boleh. Kita harus jaga mulut kita. Begitu. Termasuk laki kita. Lakinya bawa duit. Dia gojek 20.000. Dia bilang, lo mau bang jadi laki geblek banget. Orang bisa nyenengin bini. Ada nggak yang bininya ngomong begitu tuh? Yang mana tuh, kerudung apa itu? Jangan. Jangan. Kita nggak boleh dalam agama nyumpahin buruk, yakni doain jelek orang. Bukan akhlak Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda bagus Islamnya seorang muslim meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nyumpahin orang tuh nggak ada manfaatnya buat kita. Mendingan doain baik aja sama orang tuh. Teman kita doain biar dia kaya, biar dia dapat hidayah, doain aja. Kalau jadi dapat hidayah bagus, alhamdulillah. Begitu, yang bagus-bagus saja. Kalau umpamanya enggak dapat hidayah sampai dia wafat, paling tidak mulut kita tidak mengerjakan yang dilarang oleh agama yang Imam Ghazali tulis dalam Bidayatul Hidayah. Itu begitu. Jangan nyumpahin orang. Kata Imam Ghazali, ini yang harus diingat-ingat oleh kita. Ada satu pesan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus ada di otak dan pikiran kita. Pesan Nabi ini. Nabi pernah berpesan. Apa kata Nabi? Innallaha, mana itu, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu summa yabqa lidzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi, sesungguhnya
orang yang teraniaya, dia selalu nyumpain buruk ama yang menganiaya dia, sampai pada akhirnya di mata Allah impas. Impas tahu nggak? Gitu, imbang. Dan terus dia masih nyumpain sampai dia lebih, sehingga nanti di akhirat yang mendolimi dia bakal nuntut dia di hari kiamat. Contoh, saya punya sendal hilang. Sendalnya sih sendal lili, tahu sendal lili enggak? Iya. Udah putus bawahnya pakai peniti. Bawahnya pakai peniti. Udah putus. Begitu. Hilang di masjid sendal lili saya. Kata saya, bangsat doang nih orang. Sendal gue main ambil aja, bangsat gitu. Udah apa aja keluar tuh dari mulut kita. Itu sendal lili, dosanya di mata Allah biar gampang 100. Umpamanya nih 100 dosa sendal lili, kita nyumpain, sekali nyumpain 1, bangsat doang, kurang aja doang, mampus dia. Terus saja kita nyumpain berhari-hari sampai kita genap 100 nyumpain dia nih kesalahannya di mata Allah. Jadi empas. Tapi nggak berhenti, masih aja kita bangsat orang. Sendal gua lili hilang, bangsat, lebih 150. Dia jahatin kita nilainya 100 di mata Allah. Kita nyumpain dia 150. Maka dia empas, kelak yang nyolong sendal lili kita nih, maling nih, bakal nuntut sama Allah kepada kita karena kita banyak nyela-nyela dia. Tuh begitu. Bakal nuntut. Begitu. Bakal nuntut. Percis. Orang nonjok kita, jebret, merah pipi kita. Itu namanya dia zalim. Jahat sama kita. Kejahatan ini ada ukurannya dari Allah. Anggap nilainya 100. Dia nonjok tuh nilai dosanya 100. Dia habis jahatin kita dengan nilai dosa 100. Kita balas sama dia, bukan sekali, malah 10 kali. Gitu, sampai kita injek, dibanting lagi. Begitu. Begitu. Maka kemudian ini dihitung, berapa dosa kita balas nih. Kalau dia 10 kali, 100 kali 10, 1000. Maka itu yang tadinya nonjok kita bakal nuntut kita di akhirat kelebihan balasan. Kalau kita ditonjok orang, ama Islam boleh balas. Kalau kita ditonjok orang, ama Islam boleh balas. Seberapa? Seukuran dia nonjok. Jab dia kekuatannya berapa? Enggak boleh lebih dari dia. Lebih kita masuk neraka. Lebih masuk neraka kalau kita lebih. Waduh, gua kagak tahu ukurannya. Ya udah, maafin aja. Habis ukurannya kagak tahu, repot sama kita ukurannya. Makanya kata ulama, la antafdula bil afi khairun laka min antafdula bil uqubah.
Demi Allah, ente lebihin maafin lebih tinggi daripada lebihin balas. Lebihin balas beresiko, mendingan kurang balasnya. Dia nonjok kita, kita nyentil, kurang, nggak apa-apa, daripada kita balas banyak masuk neraka kita. Itu begitu repotnya. Jadi ada orang begitu tuh di akhirat. Jadi orang yang nyolong tuh kayak yang tatoan tuh. Makanya saya suka bilang sama yang tatoan tuh, Anda badannya tatoan, taubat sama Allah. Bas dengan taubat sama Allah. Dikerok muncul lagi, udah nggak usah, taubat aja sama Allah. Ada ulamanya begitu. Jangan nyakitin diri sampai dibakar-bakar, jadi dosa lagi belum tentu sembuh. Dah, orang kata kita udah tobat nih, udah ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Orang kata kita orang jahat, preman no. Orang kata itu dosa kita kurang lagi, preman lo kurang lagi, biarin begitu. Preman, lihat aja tuh. Belum lagi dia ngomong, lu mau model kayak lu, badannya tatoan, orang bakalan sah sholat juga biar kata sujud-sujudnya hebat. Begitu kata orang. Biarin, ngurangin dosa kita lagi, ngurangin. Sampai di akhirat dosa kita habis. Cakep nggak? Cakep, gitu aja. Nggak usah pusing. Habis, biarin. Mau kata apa? Itu begitu. Ada orang berkata begini-begini, urusannya. Kat. Begitu. Kat itu buat apa? Buat kita jangan sampai ingat-ingat dia jadi pegel. Itu namanya cara mengelola hati. Kat. Begitu. Karena kita masih banyak yang harus kita lihat. Begitu dalam hidup. Supaya kita jangan pegel dalam perjalanan hidup. Jadi tenang aja hidup itu. Jadi orang yang dizolimi, orang yang dijahati, nyumpain buruk terus kepada orang jahat sampai berimbang, sampai lebih. Nanti kalau sudah lebih, orang yang jahat bakal menuntut kita. Yang tadinya kita dizalimi, malah kita yang zalim. Akibatnya begitu. Kelebihan, balasan kita. Enggak boleh kita, enggak boleh nyumpain. Jangan nyumpain. Ada kucing makan ikan kita, mana dapat mancing dari pagi, orang dapat. Sampai sore baru gurami satu. Dimakan tuh sama kucing. Udah kita goreng, taruh di meja makan. Innalillahi, kecap lupa di dapur. Balik ke dapur, balik ke meja makan, ikan ora ada. Dimakan, kata kita, dasar kucing garong. Itu nanti kalau kucing tuh ngerusak ke yang lain, jangan salahin. Emang manjur mulut kita, biar dia jadi garong. Tahu garong? Begitu. Tuh begitu. Jangan. Kamu apa aja jangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Maka kita jadi orang tua, anaknya nakal mulu. Yang baik aja. Jangan sumpahin yang buruk. Itu dulu ada imam Masjidil Haram, namanya Imam Sudais, Abdurrahman As-Sudaisi. Bengalnya minta ampun. Bengalnya ampun, tapi orang tuanya kalau marah, saya sumpahin lu biar jadi imam Masjidil Haram. Allah ijabah dari sumpahin tuh. Kalau marah begitu mulu maknya. Jadi imam masjid, Imam Sudais, enak suaranya, merdu, jadi hanyut suara kita. Enggak seperti imam di kampung kita, imam sadis.
Begitu. Ini Imam Sudes. Imam Sudes. Begitu. Jadi kita orang nih harus ngomong yang baik-baik. Pegel anak ini, pegel. Iya, kita ngukur diri. Tanya sama tetangga, kita seumuran dia kayak bagaimananya. Zaman emak gue almarhumah masih hidup, babe gue masih hidup, gue seumuran dia bagaimana? Aduh Tong, lu seumuran segini nih, ampun banget Tong, kelakuan lebih parah, anak lu masih mending. Kata kita, alhamdulillah kalau begitu, gitu. Kata kita anak itu udah bengal banget megelin, ternyata kita lebih parah. Karena itu gambaran kita masih bocahnya, itulah anak kita. Begitu, kayak begitu. Jadilah jangan nyumpahin orang. Kalau nyumpahin yang bagus-bagus saja, moga dapat hidayah. Begitu, yang bagus-bagus saja. Jangan yang buruk-buruk. Nantinya kasihan kalau yang buruk-buruk. Yang bagus-bagus saja. Lebih-lebih anak kita, bini kita, suami kita, yang bagus-bagus saja. Jangan yang enggak bagus. Bagaimana kalau ada orang zalim sama kita, jahat sama kita, padahal kita udah berbuat baik, jahat sama kita. Wa in dzalamaka ahadun fakil amrahu ilallah. Kalau ada orang zalimin kita, serahin sama Allah. Serahin sama Allah. Itulah hamba yang baik. Terserah, begitu. Terserah. Kata orang si anu itu Pak Ustadz, nyela-nyela mulu. Enggak apa-apa. Dia nyela mulutnya, tapi ilmu mau dipakai. Banyak kok kitab-kitab saya dipakai dia. Enggak apa-apa. Begitu. Itu mulutnya doang. Nyela. Buku doa ini dia pakai walaupun nyela. Ratib yang ditulis dia dipakai walaupun nyela. Wirdul Latifnya dipakai. Talqin juga dipakai. Buku tahlilan juga dipakai. Enggak apa-apa mulut nyela. Yang penting kita masih dapat ganjaran dari dia. Begitu. Terserah. Namanya juga orang hidup biasa. Kalau pengen kagak dicela-cela mah bergaulnya sama orang tanah kusir. Sama orang tanah kusir. Tahu orang tanah kusir? Pondok kacang prima. Iya. Iya, pondok kacang prima. Oh iya. Tuh begitu. Sama orang mati biasa aja. Begitu, biasa aja. Hidup itu begitu. Hidup itu enggak apa-apa. Wa in dzalamaka ahadun. Imam Ghazali nih yang ngomong ini, yang zalimin Imam Ghazali banyak banget. Tapi di kitab Ihya Ulumuddin enggak ada yang Imam Ghazali balas. Tulisannya di sini aja kayak begitu. Kalau didolimi orang, wa ilaihi turja'ul umur, serahin sama Allah, kepada Allah lah balik segala urusan. Biarin. Ada hikmahnya. Enggak usah lah. Ada orang ngomong apa, terserah. Yang penting kita orang berdiri di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita dalam hidup. Nabi begitu. Dicela, disumpahin sama Abu Jahal, disumpahin sama Abu Lahab, disumpahin sama Walid bin Mughirah, Huyai bin Akhtab, Jad bin Akhtab, dan masih banyak. Kata Nabi, terserah, yang penting saya harus berdiri pada jalan yang ada ridha Allah. Urusannya bukan urusan kita. Inilah yang Imam Ghazali amalin. Dan kita
pelan-pelan menuju kesucian jiwa dengan cara wa in zalamaka fakil amrahu ilallahi ta'ala. Kalau ada yang berbuat zalim ama kita, serahkan ama Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahin. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Ada kalanya kayu gaharu itu tidak akan wangi kecuali kalau pengen wangi kudu dibakar. Anggap aja ini bakar kita biar kita wangi. Begitu aja dalam hidup. Jangan ini, enggak apa-apa. Begitu. Biar kita enggak pegel dalam hidup kita. Karena kalau begitu pegel, kita bakal meremelek mikirin dia. Mikirin maling, kurang ajar nih maling. Kurang ajar dia jahatin kita. Kurang ajar dia ini. Kurang ajar dia itu. Dia kagak mikirin kita malamnya ngorok. Kan rugi. Mendingan kita fokus sama kemajuan diri, sama tujuan kita. Pengen fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, waqina ada. Ini tujuan. Kita harus fokus sama tujuan biar enggak geser di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kata Nabi, orang yang jahat kemudian disumpahin sama orang yang dijahati, sama orang yang dizalimi, disumpahin mulu hatta yukafiahu, sampai berimbang dosanya sama di mata Allah, sampai lebih. Kalau lebih, kelebihannya bakal dituntut. Jadi kita maling, akhirnya kan kita ketahuan habis nyolong apa sendal, ketahuan nih. Akhirnya ada yang gebukin, ya kan, namanya juga habis nyolong. Atau udah gara ketahuan, udah dah kita malu. Akhirnya karena kita malu, tapi orang masih sebut aja kita maling. Enggak berhenti itu. Itu nanti dosa kita diambilin. Sampai habis dosa kita. Yang tadinya mau masuk neraka berubah jadi masuk surga. Alhamdulillah. Jadi biarin. Kesimpulannya, kita jangan mendoakan buruk orang. Adapun orang nyumpahin kita, biarin. Enggak ngaruh. Karena dia bukan Tuhan. Yang berpengaruh kalau Tuhan. Sebab kalau Tuhan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia enggak punya kun fayakun. Biarin. Mulut dia kotor gak apa-apa, yang penting kita jangan kotor. Begitu kata Imam Ghazali, wa in dzalamaka fakil amrahu ilallahi ta'ala. Kalau ada orang mulutnya kotor sama kita, serahin sama Allah. Allah yang balas. Jangan dipegilin, jangan kita berkata dia ngaji Qur'annya sama gue, tapi ngapa dia sama ilmunya mau sama gue nyela mulu.
terserah Allah. Begitu, lepas, jangan kita terbawa, sebab itu bakal kita rugi. Mau ditinggiin derajat, akhirnya bisa kagak jadi. Kemudian kata Imam Ghazali mau bercerita dulu nih sebagai dalil hadis bahwa orang tuh kalau dia nyumpain orang bakal ditimbang nilai dosa nyumpain sama perbuatan zalimnya orang yang kita sumpahin. Kalau empas, dah kita nggak ada kebaikan dari dia. Kalau lebih, kita dapat dosa. Kalau kurang, kita dapat ganjaran masih. Dulu ada raja. Dulu raja berketurunan Taif. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenal dalam sejarah dinasti Islam. Raja ini alimnya luar biasa. Pinter ini Raja Hajjaj, tapi zalim. Pinter tapi zalim. Banyak ulama dipenjara sama dia. Raja nih, Hajjaj bin Yusuf, banyak banget. Begitu. Tidak sedikit ulama-ulama yang masuk penjara. Pasal yang dibuat-buat oleh Raja Hajjaj bin Yusuf. Raja alim tapi zalim. Begitu. Sejarah mencatat itu. Dari mana kealimannya, jasanya dia sama umat banyak. Yang terbesar barisan Quran. Quran itu dulu zaman Nabi kagak ada barisannya. Ini fathah, fathatain. Ini domah, domatain. Ini kasroh, kasrotain. Ini sukun. Ini syiddah, tasdid. Kagak ada zaman nabinya. Kagak ada zaman sahabat. Kagak ada barisannya. Quran gundul dari zaman Nabi sampai zaman sahabat. Imam 4 Sayyidina Abu Bakar, Khalifah kedua Sayyidina Umar, Khalifah ketiga Sayyidina Utsman, Khalifah keempat Sayyidina Ali, ora ada barisnya. Ini baru. Barisan ini ora ada di zaman Nabi. Ora ada di zaman Khalifah 4. Baru ada usulan Raja Hajjaj bin Yusuf. Enggak ada zaman Nabi, enggak ada zaman sahabat. Yang kagak ada di zaman Nabi, zaman sahabat namanya bid'ah itu sesat itu neraka. Jadi setuju enggak barisan Quran dibuang biar kayak zaman Nabi lagi? Hah? Setuju enggak? Emang apa? Ya Allah, gondrong aja masih susah gondrong, apalagi gundul. Bener enggak? Begitu. Tuh enggak begitu cara dikit-dikit bid'ah neraka. Kagak begitu, kagak. Ya udah kalau itu bid'ah, buang barisan barisan Quran tuh zaman Nabi kagak ada. Dicontohin Nabi juga ora. Nabi ora nyontoin. Begitu. Sahabat kagak. Tuh barisan Quran. Kagak ada zaman Nabi, kagak ada zaman sahabat.
Baru ada di zaman raja ini nih. Raja siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Baru ada. Kata dia sama kiai-kiai, tolong kasih barisan Quran biar mendunia, karena bakal nyampe juga ke Pondok Kacang, nyampe juga ke Indonesia. Sianan kalau kagak ada barisannya, kitab gundul, ya Allah, kitab gundul susah bacanya. Begitu, makanya saya mau ngaji udah dipegang oleh jamaah yang gondrong aja sama terjemahannya, tapi yang ngerti gundul silakan pegang gundul kayak begini, silakan. Emang begitu, boleh bebas yang ngerti gundul. Tapi saya biar keren bawa yang gundul aja, boleh juga, boleh aja. Kalau ada yang mau ngetes bagaimana, jangan takut. Kalau majelis Nurul Yakin mah gak usah takut. Ente bawa kitab gundul tuh bisa baca. Jawab yang tegas. Masalahnya enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata gue bisa. Begitu. Yang tegas. Masalahnya kagak ada kacamata. Kalau ada kacamata, gue pakai kacamata nih bisa. Begitu. Kasih kacamata, baca pakai kacamata gue bisa. Adapun baca kitab ora. Kalau pakai kacamata bisa. Masalahnya baca nggak ada kacamata. Gitu jawabannya. Kalau pakai kacamata gue bisa. Begitu jawaban yang mantap. Kalau pakai kacamata gue bisa. Wih, keren juga. Begitu. Gue gitu loh, begitu. Yang keren aja. Jawab, jangan takut. Begitu. Akhirnya dikasihkan kacamata. Nih, baca. Pakai. Baca. Aduh, kan gue kemarin ngomong. Kalau pakai kacamata, gue bisa. Pakai kacamata. Bukan baca kitab. Pakai kacamata gue bisa. Pakai kacamata mah. Adapun baca kitab ya ora. Begitu. Jangan dibongkar, jangan. Begitu. Begitu. Jadi kalau ngaji Arab gundul sampai mana? Makanya jangan sok-sokan ngerti kagak Arab gundul, pakai Arab gundul. Bukan sok-sokan. Gue ngetes lu melenggang ngaji, padahal kagak bisa. Emang begitulah, yang hebat aja cara ngomong. Bagaimana ke bahasanya dah, biar keren gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini Raja Hajjaj bin Yusuf, alim kabir, kiai, tapi zalim. Banyak ya Allah kiai yang masuk penjara, yang dicambukin sama algojonya banyak. Begitu, yang dikenain pasal banyak. Kiai masuk penjara nggak ada pasal, dibuat-buat pasal apa kek. Kalau dia udah kagak demen, sikat begitu aja. Itu Hajjaj bin Yusuf. Sampai di zaman itu kata Imam Ghazali, banyak orang yang menuduh kagak-kagak. Banyak orang yang nuduh yang enggak, yang nuduh ama Hajjaj, raja bangsat, raja ini, raja itu, macam-macam. Begitu. Maka seorang ulama besar yang insaf, namanya Imam Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala an, yang insaf, seorang sufi. Muhammad bin Sirin melihat orang pada ribut gaduh, banyak nyela-nyela Raja Hajjaj, luar biasa. Emang karena perbuatannya, kebijakannya yang tidak bajik.
Kata Imam Muhammad bin Sirin, demi Allah, kata beliau, demi Allah, Raja Hajjaj nanti di akhirat bakalan disiksa sama Allah. Bakalan disiksa gara-gara dia banyak menganiaya alim ulama. Gara-gara dia zalim, bakalan disiksa. Sebagaimana yang nyela-nyela dan nyumpain buruk sama Raja Hajjaj bakal disiksa juga dan dituntut oleh Raja Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita tarik ke Indonesia, dulu banyak orang nyela-nyela Pak Harto. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Siapa yang ikut-ikutan nyela, dilihat. Kalau mengikuti kalam Ibnu Sirin, demi Allah, begitu. Yang nyela-nyela Pak Harto bakal dihukum kalau dia berbuat dolim sama rakyatnya. Banyak yang didolimin bakal dihukum, tapi rakyatnya yang nyela-nyela dia bakal dihukum juga, dituntut juga gara-gara nyela dia. Begitu. Daripada kita begitu, no comment. Muncullah di truk-truk. Tadi pagi juga lewat tuh kalangan truk. Enak zaman kuto, begitu. Tadi pagi di depannya tuh. Begitu, begitu. Kata teman saya bilang, bang bagaimana? Ini enak zaman sekarang, enak zaman Pak Harto. Dia bilang, jujur aja Ustadz. Saya mau jujur, enak zaman Pak Harto. Jauh dah. Emang apa? Bini ane masih muda waktu itu. Kalau sekarang udah kagak enak banget dah. Begitu kata dia. Begitu kata dia. Udah kagak enak. Begitu. Ya Allah. Jadi saudara, kita no comment. Jangan dah. Emang begitu. Jangan. Jadi ribet. Ini zaman akhir, kita perang mulu. Yang kurang bermanfaat, yang untung mah dia pada. Pribumi sama pribumi ribut mulu. Di Papua, yo teroris sekarang mau namanya itu. Dulu namanya KKB. Begitu. Ribut sama TNI. Padahal masih juga Indonesia juga. Yang enak mau orang asing aja masing. Capek kita. Masih banyak lah. Kita ribut. Ribut seturu kita aja. Mau sholat Jumat aja kita ribut. Begitu. Mau Jumatan didatengin sama aparat. Mau Jumatan. Begitu. Kalau Nurul Yakin kan enggak ya. Enggak, alhamdulillah. Begitu. Itu jadi ribet, mau ibadah jadi susah. Pribumi apa pribumi jadi ribet. Kurang kita nasionalismenya pada akhirnya. Kurang digalakkan. Mestinya harus balik. Udah bagus-bagus zaman dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dianggap ini produk Pak Harto, buang. Ujungnya bingung arah bernegara. Dulu ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, biar negara tuh ada rule-nya. Orang salah ini yang ngingetin, dibuang, akhirnya negara selagu-lagunya. Gitu. Pemilu udah, ini bakal calon kuat ini orang, udah ditutup aja. Kagak ada 2002 pilkada, kumpulin aja 2024. Begitu. Jadi 2 tahun PLT, mana ada PLT setengah periode. Tapi nggak apa-apa, karena gua yang buat peraturannya, suka-suka gua. Ya begitulah zaman akhir. Jadi ribet. Tapi kita orang majelis doanya yang baik-baik aja. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad
Allah maltuh bi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ya Allah beri kasih sayangmu kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah tolongin umat Nabi Muhammad. Ya Allah perbaiki urusan umat Nabi Muhammad. Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Itu yang harus dibolak-balik. Dibolak-balik. Anak-anak santri itu seluruh doa habis salatnya. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma altuf bi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma aslih ummati Muhammad. Allahumma ansur ummati Muhammad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Ya Allah santunilah umat Nabi Muhammad dengan kesantunanmu. Sayangilah umat Nabi Muhammad. Perbaiki urusan umat Nabi Muhammad. Tolong umat Nabi Muhammad. Yang baik-baik aja. Doa. Sebab ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Kita punya mulut digunain yang jelek-jelek rugi juga. Orang nyelak nggak ada habisnya. Biasa dalam hidup. Selama kita hidup biarin. Yang penting kita punya lidah kita jaga. Jangan yang jelek-jelek. Udah dilarang amanah kita mulai hari ini. Kalau kita pegel amanah kita disuruh beli bawang, beli mobilan. Disuruh beli mie, beli mainan. Usap dada. Ya Allah, tong, moga kau jadi ulama. Udah gitu aja. Bahasanya yang bagus-bagus. Geblek lo jadi anak jangan. Kalau geblek ribet. Apalagi sama laki. Lo mau bang, laki geblek banget. Geblek. Geblek tuh udah di atas goblok. Itu di atasnya banget. Buyutnya dah. Jadi akhirnya ribet. Besok-besok dia tambah kagak bisa nyari duit. Kenapa? Udah sholat duha nggak dapat mulu duitnya. Doa udah, baca zikir udah, doa bininya doain biar jadi orang geblek. Akhirnya dia kagak bisa. Salah. Yang bagus saja. Apalagi sama laki, bangsat lu bang, aduh repot. Begitu. Bangsat, siang kata bangsat, malam tidur. Ama apa? Iya sama bangsat. Kan rugi. Jangan dah. Yang bagus saja. Yang bagus. Nggak usah. Kita yang nggak bagus. Terserah. Begitu hidup. Supaya kita disebutnya ngobatin luka batin. Apa tuh luka batin? Penyakit hati. Supaya kita kudu bahagia di dunia. Yang bagus aja yang kita omongin. Yang bagus yang kita omongin. Jangan yang gak bagus. Gua sumpahin lu tong biar jadi orang kaya. Begitu. Kaya begitu. Yang bagus. Jadi kan kalau kaya bagus. Pak Haji, saya jadi kaya berkat disumpahin Pak Haji. Kan bagus. Begitu. Yang bagus saja. Jangan yang gak bagus. Itu ajaran agama. Kata Imam Ibn Sirin, Allah bakal nyiksa Hajjaj. Begitu. Allah bakal nyiksa Hajjaj gara-gara dia jahat sama rakyatnya. Lebih-lebih sama ulama. Begitu. Sebagaimana Allah bakal nyiksa orang-orang yang berkomentar buruk kepada Hajjaj. Begitu. Sehingga kesimpulan akhir, kita punya mulut harus kita jaga. Jangan kita berkata sembarangan kepada orang supaya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita. Yang ketujuh, besok pertemuan mendatang ke-8 terakhir tugas lidah kita.